pengalaman kami selama mulai bulan Februari tahun kemarin sampai hari ini, apa yang sudah kami lakukan, konsep-konsep kami untuk menerjemahkan dari PP 11 ini, kemudian berikutnya muncul Permen Desa 3 dan yang terakhir Permen Desa 15. Jadi sambil berjalan paralel waktu itu kami memang sudah melakukan proses ini di Jawa Timur khususnya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, tetapi tidak harus dipahami secara duplikasi secara total. Mungkin perlu ada semacam penyesuaian di beberapa tempat nantinya. Nah, ini yang pertama. Jadi mungkin kita kembali lagi di sini. Pasal 73 yang ayat 1 ini menjadi panduan pegangan utama kami terkait dengan bahasa tentang transformasi ini sendiri. Bahasa di sini yang selalu kami pegang itu adalah istilah atau kata-kata wajib ini, wajib dibentuk. Ini menjadi pegangan kami untuk mendeskripsikan, mengartikan apapun yang ada. Inilah yang menjadi panduan kami yang pertama kali. Jadi wajib dibentuk menjadi BUMDesma paling lambat 2 tahun terhitung sejak PP ini diundangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang penting sekali. Masih sering diperdebatkan karena tidak dipahami secara jelas. Jadi yang ayat 2, ini modal BUMDesma. Nah, itu sudah sangat jelas di situ. Di situ disebutkan bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Ini menjadi dasar kita semua untuk membuat pijakan yang pasti secara legalitas bahwa desa pendiri BUMDesma itu adalah wajib menyertakan modal. Karena modal minimal untuk mendirikan BUMDesma minimal ada 2 sumber, dari pendiri dan dari modal masyarakat desa. Bisa jadi nanti ada modal yang ketiga yang berasal dari pihak ketiga, tapi itu biasanya setelah BUMDesma itu terbentuk dan berjalan normal. Nah, yang dimaksud dengan modal masyarakat desa itu siapa? Misalnya seperti itu. Kalau modal bersama desa-desa sudah gampang. Yang mendirikan 10 desa, ya dia yang menyertakan modal. Kalau modal masyarakat desa itu yang di sini, Pak. Ini saya menyadur dari materinya Gus Nasrun. Jadi yang dimaksud dengan modal masyarakat desa itu ini, Pak. Yang pertama yang berasal dari hibah atau yang kalau teman-teman UPK itu memahaminya sebagai istilahnya BLM, bantuan langsung masyarakat. Kemudian yang kedua, hasil BLM ini diputar sekian puluh tahun, kemudian muncullah hasilnya, kan gitu ya, atau surplusnya. Itu menjadi yang nomor 2. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kekayaan lain yang sah. Misalnya mendapat bantuan yang lain selain BLM dari pemerintah daerah, kemudian mungkin dari pihak ketiga, mungkin hadiah dari bank dan lain sebagainya. Masuklah itu menjadi kekayaan lain yang sah. Jadi 3 sumber inilah sumber yang dimaksud dengan aset milik bersama masyarakat. 3-tiganya ini dialihkan seluruhnya menjadi penyertaan milik bersama masyarakat. Jadi dana yang dikelola oleh UPK nanti 100% tidak boleh ada yang tercecer, tidak boleh ada yang ditinggalkan. 100% itu menjadi salah satu modal dalam pendirian BUMDesma DBM. Kemudian yang ayat 3 ini yang kita pegang juga, ini nanti mungkin bisa dijadikan, saya selalu menyampaikan ada 4 ayat ini yang harus saya sampaikan kepada semua peserta atau siapapun untuk supaya memahami sebelum kita bahas yang lebih detail. Ayat 3 ini menegaskan sekali lagi bahwa modal bersama masyarakat tadi itu adalah modal kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu kecamatan. Modal ini berasal seluruhnya dari pusat, tidak ada 1 rupiah pun dari desa, sehingga tidak bisa dana ini diklaim kemudian diatasnamakan kami sudah desa itu sudah punya penyertaan modal yang sekarang dikelola oleh UPK, kadang-kadang seperti itu. Jadi diklaim dana BLM ini menjadi dana milik desa-desa dan bisa dibagi-bagi. Nah, inilah yang sering jadi problem, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Ayat 3 sudah menjelaskan. Yang dikelola oleh UPK itu milik masyarakat desa, dan di situ tidak ada satupun atau 1 rupiah pun dana dari desa, sehingga desa tidak bisa mengklaim itu adalah milik dia. Di situ. Ayat 4 ini juga menjadi problem ketika mereka tidak
menerjemahkan atau tidak memahami ayat 2 yang tadi. Ayat 2 sudah jelas bahwa dana penyertaan itu wajib. Ayat 4 ini hanya sebatas kepada bahwa ketika mendirikan BUMDesma, desa-desa tidak perlu menjadi pemegang saham mayoritas. Atau dengan kata lain, desa-desa tidak perlu memberikan dana melebihi dari dana yang sudah disiapkan atau disetorkan oleh UPK. Karena itu berat. Pasal 39 itu menyatakan kalau mau mendirikan BUMDesma, itu dananya desa pendiri harus lebih besar dari dana orang lain, kan gitu. Tapi kalau pasal 39 diterapkan di PNPM, ini akan terbalik. Tidak mungkin desa-desa akan mengumpulkan dana miliaran melebihi dananya UPK, kan seperti itu. Jadi pasal 73 ayat 4 ini hanya menerjemahkan bahwa dana penyertaan tidak harus mayoritas. Tetapi ketika kembali ke ayat 2, dana penyertaan itu wajib diadakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pemahaman dana penyertaan itu sudah clear di sini bahwa dana penyertaan wajib dimunculkan, akan tetapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan dan kearifan lokal masing-masing. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang kita mengacu kepada apa yang minggu kemarin ada 2 surat kepada Bupati dan kepada Kepala Desa, isinya hampir sama. Nah, di situ akan muncul lebih detail lagi alur dan tahapan pembentukan BUMDesma. Ini lebih didetailkan lagi di dalam surat yang terakhir itu. Sebelum melakukan apapun, UPK, kita berbicara UPK saja, ini wajib menyusun laporan perhitungan semua aset yang dikelola beserta jumlah penerima manfaatnya. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Bupati untuk direview oleh Inspektorat. Nah, alurnya seperti itu di awal untuk yang sekarang. Yang ketiga, setelah itu, nanti setelah hasil dari Inspektorat ini turun, Bapak Ibu sekalian, nanti Dinas PMD akan melaksanakan MAD sosialisasi di semua kecamatan. Di dalam satu kecamatan, dalam forum MAD ini, salah satu materi hasil sosialisasi itu adalah penyampaian hasil review dari Inspektorat untuk dijadikan pegangan atau dijadikan pertimbangan forum MAD untuk menentukan langkah lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk yang nomor 3 ini mohon tidak dipersepsikan yang aneh-aneh gitu misalnya. Salah satu contoh, hasil review Inspektorat itu hanya hasil laporan pandangan Inspektorat. Bukan penentu atau Inspektorat menentukan boleh tidaknya UPK menjadi BUMDesma. Itu Pak. Prinsipnya di situ dulu. Karena kita kembali lagi ke pasal 73 ayat 1, bahasanya adalah semua pelaku PNPM UPK, itu bahasa tadi yang saya sebutkan awal, wajib menjadi BUMDesma. Ini, wajib menjadi BUMDesma. Tidak ada bahasa di situ yang menyatakan jika tidak sehat, tidak boleh, itu tidak ada. Semuanya wajib. Perkara pada saat nanti diproses menjadi BUMDesma ada kekurangan-kekurangan, itulah tugas dari pengurus BUMDesma yang baru untuk pembenahan. Masalahnya seperti itu. Ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari yang nomor 3 ini, mohon nanti bisa disinkronisasikan bahwa proses ini jangan sampai mengganggu proses perguliran yang sedang berjalan. Di beberapa kabupaten kami menangkap laporan yang menyatakan ketika sedang direview oleh Inspektorat, dilarang melakukan perguliran. Tidak boleh melakukan apapun sampai Inspektorat menentukan atau mengeluarkan hasil reviewnya. Nah ini kan berbahaya Pak. Berbahayanya adalah ketika masyarakat mengetahui bahwa dana yang berasal dari UPK tidak bisa digulirkan lagi, entah dengan alasan apapun, ini akan menjadi pemicu tunggaan. Gitu Pak. Karena mereka merasa, wah saya kalau lunas nggak akan dapat lagi nih, nggak usah dilunasi dulu lah, kan gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh UPK. Jadi mohon nanti ini menjadi semacam pertimbangan kembali untuk tidak mengeluarkan sebuah statement, biarkan perguliran tetap berjalan karena laporan toh sudah diterima oleh inspektor. Itu Pak.